Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiana, mahasiswi Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan NIM 210902500021. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai laporan hasil pengamatan, di mana video ini merupakan ujian akhir semester pengantar bisnis dengan dosen pengampu yaitu Pak Sahade SPD NPD, yang dimana laporan hasil pengamatan saya yaitu laporan hasil pengamatan pabrik tahu, di mana pengamatan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, di mana tempat pengamatannya yaitu berada di Bekabata, Pacitan, Jalan Bolu. Tempat tinggalnya yaitu di Bekabata. Nama pabrik tahunya yaitu Ude Damar Bulan dan nama pemiliknya yaitu Pak Kiong. Yang dimana di dalam laporan hasil pengamatan pabrik tahu saya yaitu ada 4 komponen yang akan saya bahas. Yang pertama, ringkasan eksekutif, yang dimana ringkasan eksekutif ini adalah suatu ringkasan yang singkat terkait rencana bisnis yang ingin diutarakan kepada orang lain, di mana komponen-komponen yang ada di dalamnya berisi seluruh informasi yang menggambarkan usaha, mulai dari produk, biaya, produksi, anggaran, keuangan, target, pasar, dan lain-lain. Yang dimana ringkasan eksekutif dari laporan hasil pengamatan pabrik tahu saya yaitu isinya adalah tahu adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan dan diambil sarinya. Hampir semua masyarakat Indonesia mengenal tahu, di mana di kalangan penduduk Indonesia tahu adalah makanan pokok. Tahu mempunyai tekstur yang lembut dan harga yang terjangkau, membuat panganan ini banyak digemari oleh masyarakat, apalagi karena protein yang terdapat di dalamnya dapat menggantikan protein yang terdapat di dalam daging dan lebih sehat pula karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pabrik tahu yang dimiliki pabrik bertujuan untuk memproduksi tahu dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pabrik tahu Pak Iong senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam produksi dan caranya dan dapat memuaskan para konsumen sebagai penikmat tahu serta dalam proses penulisannya dengan baik. Kemudian komponen yang kedua yaitu latar belakang, di mana latar belakang ini mencakup dari mulai hal yang paling umum bersinggungan dengan modal bisnis hingga mewujud menjadi sebuah masalah spesifik, di mana dari latar belakang ini berisi sejarah pendirian usaha, modal awal, dan penjelasan mengenai produk. Di mana latar belakang dari pabrik tahu Ude Damar Bulan yaitu pendirian tahu Pak Kiong ini dimulai ketika seorang imigran asal Jawa Tengah menempati jejaknya di Bekabata. Pada tahun 2001 silam, di tahun 2003 ia mendirikan sebuah pabrik kecil penghasil tahu di Kampung Pacitan, Jalan Bulu. Walaupun berskala industri kecil rumahan, namun pabrik tahu Pak Kiong merupakan yang pertama dan jadi awal lahirnya identitas kawasan Bekabata sebagai sentra produksi tahu. Tahu dipastikan hampir selalu ada di meja makan masyarakat Indonesia. Tahu sendiri mulai dibuat sekitar tahun 164 sebelum Masehi oleh seorang pangeran bernama Tuan. Ia adalah seorang pangeran kota Wainan selama dinasti Han. Wainan sendiri adalah daerah penghasil kacang kedelai dengan jumlah melimpah. Nah, Pak Kiong mempercayai pengelolaan pabrik pada salah satu anaknya, namun keberlangsungan usaha pabrik tahu tersebut serta merta membuat
membuat warga Pacitan tertarik untuk mengikuti jejak bisnis Giong. Pertama, saya hanya mengikuti untuk menjual tahu di Pindrang, dan saya pindah ke Megawata untuk tinggal dan saya merasa bisa membuat sendiri. Saya pun mengontrak rumah. Sebagai modal awal, saya meminjam 1 karung kedelai, ujar Pak Giong. Nah, Pak Giong awalnya mengelola kedelai dengan cara menginjaknya, karena pada saat itu Pak Giong belum mempunyai modal yang cukup untuk membeli mesin. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Pak Giong mampu membeli mesin penggiling tahu. Dengan adanya mesin tersebut, pabrik tahu Pak Giong akhirnya bisa lebih maju dari sebelumnya. Secara tidak langsung, pabrik Pak Giong menjadi salah satu faktor utama berkembangnya bisnis tahu di Pacitan. Nah, perjalanan usaha Pak Giong berkembang hingga pabrik tahu miliknya berdiri setiap hari. Pabrik tahu Pak Giong dapat menghasilkan setidaknya 3.516 biji. Jumlah tersebut sudah pasti terjual karena setiap pabrik memiliki distributor masing-masing. 1 biji tahu dihargai senilai Rp1.000. Artinya, setelah dipotong uang sewa pabrik dan membayar gaji untuk 3 karyawan, maka Pak Giong dapat meraih keuntungan. Nah, semenjak membangun pabrik tahu, Pak Giong dapat membeli beberapa aset, yaitu mobil, motor, tanah, rumah, dan sapi 12 ekor. Pak Giong mempunyai beberapa cara agar usahanya lancar, yaitu tekun, jujur, dan sedekah minimal 20%. Kemudian komponen yang ketiga yaitu struktur organisasi, di mana struktur organisasi dari pabrik tahu Pak Giong yaitu pertama pemilik, kemudian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pemasaran, kemudian bagian produksi, kemudian bagian keuangan, yang dimana bagian produksi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama bagian perendaman dan pencucian, yang kedua bagian penggilingan, yang ketiga bagian perebusan dan penggilingan, yang keempat bagian penepresan, yang kelima bagian pemotongan. Kemudian komponen yang keempat yaitu rencana, prospek, dan target pemasaran, di mana rencana dari pabrik tahu Pak Giong ini yang pertama yaitu menggunakan bahan berkualitas dan aman, kemudian melakukan pemasaran yang edukatif, yang ketiga pengawasan kualitas produk, yang keempat jalin kerjasama dengan rumah makan dan pedagang kaki lima, yang kelima memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kemudian target pemasaran dari pabrik tahu Pak Giong ini yaitu masyarakat, pedagang kaki lima, dan warung makan. Kemudian prospek pemasaran dari pabrik tahu Pak Giong ini yaitu prospek pemasaran tahu ini begitu cemerlang karena kebutuhan tahu masyarakat sangat stabil, membuat usaha pembuatan tahu menjanjikan untuk dijalankan. Bisnis ini dapat membuat pengusaha menjadi lebih cemerlang ke depannya karena memang usaha pengelolaan tahu merupakan bisnis jangka panjang. Jika dijalankan secara serius, maka usaha ini akan mampu bertahan dalam waktu lama dari generasi ke generasi. Baiklah, untuk episode yang bisa saya bahas mengenai laporan hasil pengamatan pabrik tahu yang saya lakukan. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.